Seorang menteri Israel menyerukan warga Yahudi di New York untuk mempertimbangkan pindah ke Israel setelah kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota baru. Amichai Chikli, Menteri Urusan Diaspora Israel, menyebut kemenangan politisi Muslim itu sebagai titik balik penting yang mengguncang fondasi kota yang selama ini menjadi simbol kebebasan bagi pengungsi Yahudi. Chikli menuduh Mamdani sebagai pendukung Hamas. Menurutnya, warga Yahudi di New York sebaiknya menjadikan tanah Israel sebagai rumah baru mereka di tengah perubahan politik tersebut. Sejumlah pejabat Israel lainnya juga mengungkapkan kekecewaan atas hasil pemilihan tersebut. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyebut kemenangan Mamdani sebagai triumf antisemitisme atas akal sehat. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, menyatakan pihaknya tidak akan gentar menghadapi pernyataan provokatif Mamdani. Laporan terbaru menyebut ratusan pejuang Hamas masih terperangkap di jaringan terowongan bawah tanah di Rafah yang kini dikuasai pasukan Israel. Media Israel melaporkan bahwa pemerintah Tel Aviv telah menolak usulan pemberian jalur aman bagi para pejuang untuk menuju wilayah Hamas. Diperkirakan sekitar 200 orang masih bertahan di bawah tanah. Sementara pihak Israel khawatir terowongan itu juga berisi jenazah tawanan yang belum ditemukan. Kekhawatiran tersebut membuat pasukan Israel menunda pengeboman besar-besaran di area itu. Sebelumnya, Channel 12 melaporkan rencana untuk memberi jalan keluar bagi para pejuang Hamas jika mereka menyerahkan senjata dan jenazah tawanan yang tewas. Namun opsi itu ditolak langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Israel tetap berkomitmen melanjutkan operasi pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi jalur Gaza. Terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota New York pada Selasa 4 November mencatat sejarah baru sekaligus memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Politikus berusia 34 tahun itu menjadi wali kota muslim pertama di kota terbesar Amerika Serikat. Namun kemenangan itu disambut amarah dari kelompok sayap kanan Amerika dan politisi Israel yang menuduhnya berpihak pada Hamas. Presiden Amerika Donald Trump menyebut Mamdani sebagai komunis dan menilai kepemimpinannya dimulai dengan buruk. Pejabat sayap kanan Israel mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kemenangan tersebut. Menteri Israel menuduh New York kini menyerahkan kunci kota kepada pendukung Hamas. 1 bulan setelah kesepakatan gencatan senjata diumumkan, situasi di Gaza masih jauh dari pulih. Meski serangan besar Israel mereda, ratusan warga Palestina dilaporkan kembali tewas dalam serangan susulan yang diklaim sebagai balasan atas aksi Hamas. Ribuan jasad masih terkubur di bawah reruntuhan bangunan dan upaya evakuasi diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Lembaga kemanusiaan menilai bantuan yang masuk tidak cukup, sementara sistem registrasi baru Israel memperlambat penyaluran logistik. UNICEF memperingatkan sistem pendidikan di Gaza nyaris runtuh karena lebih dari 90% sekolah dan universitas hancur akibat perang 2 tahun terakhir. Para mediator kini membahas kemungkinan memberi jalan keluar bagi pejuang Hamas di Rafah, namun hal itu dinilai belum menjamin perdamaian jangka panjang. Seorang diplomat Qatar memperingatkan Gaza beresiko terjebak dalam kondisi tidak perang tidak damai, di mana korban terus berjatuhan tanpa proses rekonstruksi. Krisis kemanusiaan di Sudan semakin memburuk ketika perang memasuki tahun ketiga dengan jutaan warga terjebak dalam kekerasan dan kelaparan. Di wilayah Darfur, ribuan keluarga berusaha melarikan diri dari serangan bersenjata, namun menghadapi ancaman kelaparan dan penyakit. Perempuan dan anak-anak menjadi korban paling rentan. Kekerasan seksual dilaporkan digunakan secara sistematis untuk menakut-nakuti dan menghancurkan komunitas. Banyak korban masih anak-anak, bahkan beberapa gadis yang hamil akibat pemerkosaan tidak mampu menyusui bayi mereka karena kekurangan gizi. Laporan juga menyebut anak laki-laki direkrut paksa menjadi tentara dan dikirim ke medan perang. Tenaga kemanusiaan turut menjadi sasaran penculikan dan kekerasan. Sementara fasilitas medis dan sekolah banyak yang hancur. Lebih dari 30 juta warga Sudan kini membutuhkan bantuan darurat, dengan 15 juta diantaranya kehilangan tempat tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.